Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Prasasti dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai faktor penyebab gangguan mental ataupun jiwa. Al-Quran tentang faktor penyebab gangguan mental ataupun jiwa. Al-Quran adalah panduan hidup bagi seluruh manusia. Sedangkan rohani merupakan kondisi sehat yang ia merasakan fisiknya itu merasa nyaman dalam setiap melakukan aktivitas. Berbagai macam yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Salah satunya yaitu mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan ia menjadi trauma sehingga ia mengalami gangguan mental ataupun jiwa dalam dirinya. Maka dari itu keagamaan sangat membantu mengatasi persoalan gangguan jiwa, karena bukan hanya berhubungan dengan psikologis tetapi juga spiritual. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 33 yang bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu harus menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena senantiasa kita harus selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. B. Jenis-jenis penyakit jiwa ataupun mental. Penyakit jiwa biasanya dibedakan menjadi dua kategori umum, yaitu yang pertama, kelainan mental yang dicirikan oleh emosional. Kedua, penyakit mental yang dikelompokkan dengan petanda ataupun bukti. Dan menurut Zakaria disebutkan penyakit mental ataupun jiwa itu dibagi menjadi dua macam, yaitu penyakit jiwa yang disebabkan oleh gangguan-gangguan kejiwaan yang telah berlarut-larut, yang sudah mencapai puncaknya, atau dengan kata lain disebabkan oleh hilangnya keseimbangan mental yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ataupun sebagainya. Yang kedua, penyakit jiwa ataupun mental yang disebabkan oleh hilangnya sistem atau mengalami kerusakan dalam anggota tubuh. Hal ini bisa disebabkan oleh akibat banyaknya meminum minuman yang berbahaya ataupun obat-obatan. C. Pandangan Islam mengenai penyakit jiwa ataupun mental. Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa atau mental ini sering diidentikan dengan berbagai sifat ataupun tingkah laku yang buruk, yaitu akhlakul mazmumah seperti iri, dengki, riya, sombong, tamak, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit jiwa ataupun mental. Yang pertama, riya. Seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syarqawi bahwasanya penyakit riya itu terdapat penipuan antara dirinya ataupun orang lain, karena sebenarnya orang tersebut menyampaikan sesuatu yang tidak sama seperti dirinya atau di luar kenyataan, sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya, yang aku takutkan dari kaumku adalah penyakit riya ataupun dan juga syahwat yang tersembunyi. Yang kedua, emosi yang berlebih. Emosi yang berlebih seringkali sulit dikendalikan oleh diri kita sendiri karena telah memuncak dalam seluruh jiwa kita. Bagaimana Asy-Syarqawi mengungkapkan bahwasanya ketika emosi itu berlebih dan menguasai diri kita, maka kita akan berbicara yang tidak jelas seperti dengan memaki-maki orang lain, melampiaskannya kepada orang lain yang tidak sama sekali bersalah.
Orang yang sedang emosi juga dapat berpengaruh kepada hati seseorang tersebut, yaitu yang dapat menyebabkan sifat dengki, iri hati, menyembunyikan kejahatan, dan rela melihat orang lain dalam keadaan menderita. Maka dari itu, Nabi melarang keras orang yang dalam keadaan emosi untuk memutuskan suatu perkara. Sebagaimana dalam sabdanya, seseorang jangan membuat suatu keputusan di antara orang yang berselisih sedangkan ia dalam keadaan marah. Al-Ghazali berpendapat cara untuk menanggulangi orang yang sedang emosi yaitu dengan menanamkan jiwa sabar dan juga kasih sayang. Beberapa manfaat dalam mengendalikan diri kita dari emosi, yaitu diantaranya ialah dapat memelihara kemampuan berpikir dan mengambil keputusan yang benar. Yang kedua, dapat memelihara keseimbangan fisik. Yang ketiga, dapat menghindari seseorang dari permusuhan dengan orang lain. Yang keempat yaitu dari segi kesehatan, yang mana dalam pengendalian emosi dapat mencegah kita dari berbagai penyakit fisik. Sebagaimana dalam sabda Nabi, yaitu tidaklah dikatakan orang yang kuat ialah orang yang pandai dalam bergulat, tetapi orang yang dikatakan kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Yang ketiga, lalai ataupun lupa. Lalai ataupun lupa ini merupakan salah satu penyakit mental ataupun jiwa juga. Ada beberapa penyebab orang itu lupa ataupun lalai, yaitu yang pertama, perbedaan kadar kemampuan seseorang dalam mengingat sesuatu. Kemudian yang kedua, bahwasanya proses kelupaan itu akan terjadi secara drastis dan juga dapat secara beransur-ansur. Yang ketiga, banyaknya informasi yang diterima kemudian menyebabkan ia terjadinya kelalaian atau pelupa kepada suatu hal yang pertama. Sebagaimana psikolog berpendapat bahwasanya seseorang yang banyak mengalami kerumitan dalam mengerjakan suatu hal, maka itulah yang menyebabkan ia menjadi lupa akan sesuatu hal yang telah ia ketahui atau ia ingat sebelumnya. Maka dari itu disarankan untuk tidak terlalu memberatkan dirinya, apalagi pikirannya, dan juga banyak istirahatkan diri agar otak itu tidak terlalu berat dalam berpikir dan juga mengingat sesuatu. Yang keempat, yaitu sifat was-was. Para ulama berpendapat bahwasanya sifat was-was ini atau penyakit was-was ini merupakan bisikan dari hati dan adanya angan-angan akan dunia yang didasarkan oleh adanya nafsu akan kesenangan dunia. Dan ketahuilah bahwasanya penyakit was-was ini adalah penyakit yang timbul akibat bisikan setan. Setan yang membisikkan kepada seseorang sehingga akan timbulnya hawa nafsu dan membuat ia meragukan agamanya, sehingga ia lupa akan dirinya dan lupa akan agamanya. Islam memandang bahwasanya penyakit was-was ini timbul akibat adanya bisikan setan. Maka dari itu, untuk menanggulangi atau menghilangkan penyakit was-was itu yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kelima, yaitu frustasi. Penyakit ini disebabkan karena putus harapan ataupun cita-cita. Persoalan frustasi ini terjadi pada seseorang yang sedang menghadapi berbagai macam cobaan dan juga persoalan hidup yang bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Sifat inilah yang sangat dicela oleh agama, dikarenakan sifat ini menjadikan seseorang itu statis, kehilangan etos kerja, acuh tak acuh terhadap lingkungan, sering melamun, kehilangan kepercayaan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Di dalam Al-Quran disebut dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa ahihi wa la tayinnasu min ruhillah. Innahu la ya'isu min ruhillahi illa al-qaumul kafirun. Yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Itu saja. Masih banyak lagi berbagai macam penyakit jiwa yang mungkin kalian ketahui lebih mendetail atau lebih jelas lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ghidai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.